Franklin tersesat. Franklin sudah bisa meluncur di tepi sungai. Ia sudah bisa menghitung angka maju dan mundur. Ia juga sudah bisa menarik resleting dan mengancingkan kancing bajunya sendiri. Bahkan, ia sudah berani pergi ke rumah bear si beruang sendirian. Meskipun demikian, Franklin tidak diizinkan oleh orang tuanya pergi ke hutan sendirian. Suatu hari, Franklin berkata kepada ibunya, "Bu, aku mau main ke rumah bear." "Ya, boleh," jawab ibu Franklin. "Tapi kamu harus pulang sebelum pukul 6. Kita akan makan malam bersama-sama." "Ingat Franklin," lanjut ibunya, "jangan masuk hutan sendirian." Franklin menyusuri jalan setapak, melewati jembatan, dan menyeberangi kebun beri. Bear ada di halaman rumahnya. Fox si rubah, Goose si angsa, dan Otter si anjing air juga ada di sana. "Hei," seru Franklin, "kalian sedang main apa?" "Main petak umpet," jawab mereka bersama-sama. "Kamu mau ikut?" tanya Otter. Franklin mengangguk. "Berarti kamu jaga dulu," kata Fox. Franklin mulai menghitung. Petak umpet adalah permainan kesukaannya. Franklin memang tidak bisa berlari cepat, tapi ia sangat cerdik. Ia tahu bear selalu bersembunyi di semak-semak beri. Franklin memperhatikan sekelilingnya. Ia melihat tangan berburu di antara semak-semak beri. "Bear!" teriak Franklin. Setelah itu, Franklin menuju jembatan. Ia melihat bulu dan rambut hewan di bawah jembatan itu. "Goose! Otter!" teriak Franklin. Hanya Fox yang belum ditemukan Franklin. Franklin mencari ke sana kemari. Ia mencari Fox di semak-semak dan di bawah sebatang pohon yang tumbang. Ia lalu menyusuri jalan setapak dan melewati jembatan tanpa berpikir bahwa ia menuju hutan. Franklin mencari Fox di liang-liang persembunyian dan di antara pohon-pohon besar. Franklin mencari di setiap tempat, tapi ia tetap saja tidak menemukan Fox. Di manakah Fox bersembunyi? Fox sebenarnya tidak bersembunyi di hutan, tetapi ia bersembunyi di dalam rumah bear. Tak lama kemudian, Fox muncul sambil berteriak, "Kamu nggak bisa menemukan aku, kan?" Namun Franklin tidak mendengarnya, karena ia sudah jauh dari tempat itu. "Loh, Franklin mana?" tanya Fox. Tidak ada yang tahu. Mereka lalu duduk-duduk sambil menunggu Franklin. Setelah menunggu cukup lama, Bear merasa lapar. Akhirnya Goose berkata, "Wah, sudah hampir pukul 6. Franklin harus pulang untuk makan malam." "Iya, kita juga," sahut mereka sambil berjalan pulang menuju rumah masing-masing. Di rumah Franklin, jam sudah menunjukkan pukul 6 tepat. Orang tua Franklin cemas karena Franklin belum pulang. Padahal makan malam sudah siap. Pukul 6.30, orang tua Franklin makin cemas karena Franklin belum pulang juga. Akhirnya mereka pergi mencari Franklin. Ayah Franklin menyusuri jalan setapak. "Franklin," panggil ayahnya, "di mana kamu?" Ibu Franklin mencari ke rumah teman-teman Franklin. "Di mana Franklin, Bear?" tanya ibu Franklin pada Bear. "Di mana Franklin?" tanya ibu Franklin kepada Otter dan Goose. "Franklin mana?" tanya ibu Franklin kepada Fox. Tidak ada teman Franklin yang tahu. Malah teman-teman Franklin menjadi ikut khawatir. Hari sudah gelap. Franklin berjalan berputar-putar di hutan itu. Ia tidak tahu harus kemana. Pohon-pohon di hutan itu semua tampak sama.
Batu-batunya juga tampak sama. Franklin tidak bisa menemukan jalan keluar dari hutan itu. Aduh, aku tersesat, kata Franklin setengah berbisik. Franklin tidak ingat lagi jalan yang tadi ia lewati. Ia tidak tahu jalan pulang. Ia sangat lelah dan merasa takut sendirian di hutan itu. Franklin meringkuk di cangkangnya yang kecil dan gelap, lalu menunggu. Pasti akan ada yang datang nanti. Namun kapan? Tiba-tiba sebuah bayangan gelap melewati batu-batu di depannya. Siapa itu? Bisik Franklin. Tidak ada jawaban, karena itu adalah bayangan awan yang bergerak melewati bulan. Siapa itu? Bisik Franklin. Namun tidak ada jawaban, karena itu suara burung hantu di kejauhan. Siapa itu? Bisik Franklin. Namun tetap saja tidak ada jawaban, karena itu suara angin yang berembus melewati pepohonan. Franklin mencoba untuk tidur, tetapi setiap suara yang terdengar membuatnya terkejut. Ia mencoba bersenandung, tapi tiba-tiba terdengar suara. Siapa itu? Bisik Franklin. Namun tidak ada jawaban. Kemudian ia mendengar sebuah suara berteriak memanggil namanya. Franklin! Franklin! Ia mendengarnya berkali-kali. Aku di sini, teriak Franklin. Franklin merasa lega. Orang tua Franklin muncul dari sebuah bukit kecil. Kamu di sini rupanya, kata mereka sambil memeluk dan mencium Franklin. Kami sangat khawatir kamu belum pulang, kata ayah Franklin. Kamu kan sudah ibu larang pergi ke hutan sendirian, hardik ibunya. Aku gak bermaksud ke hutan, Bu, kata Franklin. Aku tadi mencari Fox, lalu aku gak tahu kenapa aku bisa sampai di sini. Ya sudah, untung saja kamu selamat. Ayo kita pulang, ajak ayahnya. Mereka menuju jalan setapak lalu menyusuri jalan itu untuk pulang ke rumah. Makan malam mereka masih hangat karena masih ada di atas kompor. Setelah membantu ibunya menyiapkan makan malam, Franklin meminta maaf kepada orang tuanya. Ya, Bu, aku minta maaf. Aku janji gak akan pergi ke hutan itu lagi sendirian, kata Franklin. Meskipun Fox bersembunyi di sana, tanya ibunya. Meskipun Bear bersembunyi di sana, tanya ayahnya. Meskipun semua temanku bersembunyi di sana, kata Franklin sungguh-sungguh. Sudah waktunya bagi Franklin untuk tidur, bahkan sudah lewat. Franklin menuju kamarnya lalu masuk ke dalam cangkangnya yang hangat dan nyaman. Selamat tidur sayang, kata orang tuanya. Namun tidak ada jawaban karena Franklin sudah tidur lelap. Jangan lupa subscribe dan nantikan cerita selanjutnya ya.